Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifania, NPM 2022 0157 0030, Prodi Bimbingan dan Konseling, mata kuliah BK Industri. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi organisasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang komunikasi organisasi, kita akan membahas dulu tentang pengertian komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Menurut James dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Menurut Raymond Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah penerimaan dan pengiriman pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses mengirim, memilah, serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan yang mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang, karena dengan berkomunikasi, orang dapat memahami satu sama lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian organisasi. Menurut Stephen Robbins, organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar yang dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Sondang Siagian berpendapat bahwa organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu bersama dalam sebuah ikatan yang formal. Sedangkan Thompson mengemukakan bahwa organisasi merupakan paduan antara beberapa anggota khusus dan sifatnya sangat rasional serta impersonal. Anggota khusus tersebut akan bekerja sama untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan bersama yang sudah didiskusikan dan ditetapkan bersama. Dari pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam satu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan bersama yang sudah ditetapkan bersama dengan cara bekerja sama. Adanya komunikasi organisasi sendiri digunakan untuk mencapai sebuah tujuan bersama, di mana seringkali komunikasi jenis ini digunakan dan diterapkan dalam ruang lingkup kerja. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian komunikasi dan pengertian organisasi, sekarang kita akan membahas pengertian tentang komunikasi organisasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunikasi organisasi? Menurut Goldhaber 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Sedangkan De Vito berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Dari pendapat ahli mengenai definisi komunikasi organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta penukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan bersama oleh anggota serta pemimpin organisasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi organisasi. Secara umum, komunikasi organisasi dibagi menjadi dua, yaitu internal serta eksternal. Jenis internal
eksternal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi serta komunikasi antar anggota serta pimpinan organisasi dengan baik, serius, dan intens. Jika terbentuk komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jenis kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangunnya fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan, sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk ikut membantu. Komunikasi organisasi eksternal akan dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang akan dibutuhkan oleh organisasi dari pihak di luar organisasi tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi informatif. Fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh Sanjaya bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi regulatif merupakan komunikasi organisasi yang diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga adalah fungsi persuasif. Fungsi persuasif merupakan fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus dan akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Kemudian yang keempat adalah fungsi integratif. Fungsi integratif adalah penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Manfaat dari komunikasi organisasi adalah yang pertama, dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Manfaat ketiga adalah mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik, sehingga antar anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Yang keempat, mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Dan yang kelima, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam organisasi. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai anggota akan sadar untuk tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.